Halo semuanya, balik lagi sama aku Dina Nur Fajrina. Di video kali ini aku mau bikin video tentang ngobrol bersama teman-teman online di Instagram. Jadi sebenarnya aku udah hampir kayak 2 tahun yang lalu sering ngobrol sama teman-teman aku di Instagram lewat fitur Q&A. Sampai-sampai aku udah ada sekitar 1, 2, 3, 4 highlight tentang ngobrol, karena memang cukup sering aku intens banget ngobrol sama teman-teman online. Itu bener-bener kayak bahas apapun, bahas kehidupan, bahas makeup, bahas perkuliahan, bahas saran-saran, bahas semuanya, pokoknya bener-bener aku bahas. Awal mula aku bikin kayak ngobrol bersama teman-teman online itu tujuan awalnya adalah hanya untuk sharing aja sebenarnya, karena nggak tahu kan aku emang suka sharing aja gitu. Turns out makin sini makin suka banyak yang sharing segala hal yang memang kadang butuh jawaban aku, butuh saran aku gitu. Makanya sampai sekarang aku tetap intens untuk ngobrol sama teman-teman online aku gitu ya. Pertanyaan yang pertama, Kak, di RH apakah treatment peeling juga biar kulitnya bisa jadi halus glowing gitu? Kayak video yang sebelumnya itu yang tentang RH itu, aku udah mention di description boxnya kalau aku tidak pernah melakukan peeling atau misalkan facial. Aku benar-benar nggak pernah melakukan perawatan apapun yang menggunakan mesin, hanya menggunakan krim dan resep yang disarankan oleh dokter. Sebenarnya ditawarin sih sama dokternya beberapa kali, cuman aku kayak enggak deh dok, krimnya aja gitu. Terus pertanyaan kedua, tips bersikap dewasa di depan pasangan. Kenapa harus bersikap dewasanya hanya di depan pasangan? Kenapa enggak? Ya kamu tuh dewasa, tapi karena memang kamu ya dewasa gitu, ngerti gak sih? Menurut aku, misalkan kamu pengen jadi dewasa itu dimotivasi karena kamu ingin jadi pribadi yang lebih baik, bukan karena ingin menjadi untuk pasangan atau untuk orang lain. Menurut aku gak baik, jadi apapun didedikasikan hanya untuk diri sendiri dulu sebelum untuk orang lain gitu ya. Dan tipsnya untuk menjadi dewasa adalah belajar lebih ikhlas dalam menerima sesuatu, menanggapi sesuatu dengan kepala dingin. Ketika kita punya masalah tuh kita nggak yang langsung blak 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 blak, tapi kita lebih take time to think gitu, bener-bener ngambil waktu untuk berpikir dulu, nggak asal jeplak dalam mengambil keputusan. Pokoknya perjalanan dewasa itu bener-bener butuh waktu. Sampai sekarang pun aku masih dalam proses perjalanan ini gitu. Oke, ini ada pertanyaan lumayan banyak. Ketika too much interaction between our relationship make we lose our sensitivity, gimana baiknya? Nggak tahu sih, orang yang pacaran lama banget pernah rasain ini apa enggak, cuman ini sedih banget, tapi nggak bisa gimana-gimana lagi. Ya capek tapi cinta, sabar sama buang-buang waktu tuh gak ada bedanya, kayak nggak bisa diselesain. Nah, Nana sendiri pernah rasain nggak kayak biasanya cuma crying, nggak bisa apa-apa lagi, dan Nana sendiri gimana atasinya? Kalau kata aku mungkin ini tuh di fase hubungan yang udah terlalu nyaman, udah terlalu banyak tahu tentang satu sama lain, jadinya bosan, jadinya monoton, itu-itu aja. Dan kalau kata aku sih, kalau kayak gini bener-bener butuh komunikasi yang deep talk banget sama pasangan. Kayak bener-bener diobrolin sedeep talk apapun itu, kayak diobrolin semua yang ada di isi kepala kamu, diobrolin apa yang di semua isi kepala dia, bener-bener diobrolin, dijadiin satu, kayak nyari jalan tengah. Yuk, ini kita harus kayak gimana, baiknya gimana. Aku pernah di fase lebih ke kayak merasa hubungannya udah terlalu monoton gitu, butuh momen dan suasana yang baru. Kita waktu itu memilih break, terus udah kayak gitu kita kayak merombak ulang perasaan dan semuanya diobrolin secara baik-baik. Akhirnya kita ketemu lagi dengan momennya, karena semuanya itu butuh, pertama kita butuh ruang sendiri, kedua kita butuh komunikasi sebaik-baiknya, ketiga kita harus menyatakan semua perasaan yang ada biar pasangan pun tahu, biar pasangan pun ngerti. Berusaha mencari jalan tengah, nggak egois gitu sih biasanya yang aku lakuin ya. Kanana, apa moto hidup Kanana? Sebenarnya moto aku tuh gak ada sih, aku lebih ke kayak let it flow aja. Aku lebih ke ada quotes dari William Shakespeare, itu kayak love all, trust a few, dan do wrong to none. Itu bener-bener sampai saat ini menjadi moto aku, cuman ya kadang lebih sulit diterapkan. Karena satu hal aku selalu yakin, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu akan berimbas ke diri kita sendiri, akan kita tuai nanti. Jadi aku selalu menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Oke, lanjut. Sedih sering banget dipandang secara fisik karena aku gak cantik dan gak putih di mata cowok.
ya udah nggak usah sedih. Dulu aku jujur, aku hitam banget, mungkin aku banyak diremehkan sama orang-orang karena aku gak punya looking yang bagus, tapi aku nggak pernah dengerin. Aku bener-bener lebih ke meningkatkan value aja yang aku punya. Kayak misalkan aku dulu suka nulis puisi, ya udah I do tulis puisi sampai jadi misalkan juara 1 sekota Bandung kayak gitu. Aku lebih meningkatkan value aku biar orang-orang gak memandang aku hanya dari fisik. Aku punya nilai lebih gitu. Cowok yang baik, cowok yang cerdas, cowok yang gak cuma mikirin fisik itu akan datang pada waktunya, akan kayak lucky to have you karena kamu punya value yang orang lain gak punya. Hal apa yang paling kocak waktu SMA yang masih kamu ingat? Jadi waktu itu zaman SMA, aku sama 3 temen aku, kita skip sekolah gitu ke Gunung Papandayan naik mobil. Mobilnya itu City, aku masih ingat banget, pendek, tapi ke Gunung Papandayan, literally Gunung Papandayan itu zaman SMA. Kayak kalau dipikir sekarang kok berani banget, dan itu tuh kelas 2 SMA, cuman cowoknya 1, sisanya ceweknya 3. Kita bener-bener berangkat, kita tuh lupa ada latihan untuk pentas gitu kalau nggak salah. Terus teman-teman sekelas kayak notice kalau ternyata kita berempat itu nggak masuk, padahal kita kayak penanggung jawab acaranya. Dan udah kayak gitu kita jadinya dimusuhin sekelas cukup lama banget. Ya udah, tapi akhirnya baikan. Itu hal kocak aja sih, kayak aduh bener-bener bocah dan kepunya pikiran panjang. Zaman SMA bener-bener versi bolang banget, makanya hitam kulitnya. Lanjut, do you happy living your life? Of course I'm happy. Why I'm not happy? I'm happy living my life. After all these years, I think I'm living my best life with self. Pokoknya bener-bener I give the best trip for myself to be a better person every day. Target menikah usia berapa? Actually aku pengen nikah di usia 24-25 lah ya. Cuman sebenarnya dengan perjalanan yang akan aku tempuh nanti ke depannya, tetap gak tahu nikah di umur berapa. Manusia cuman bisa berencana dan berdoa, ya semoga Allah kabulkan ya sebaik-baiknya. Pernah berpikir 5 tahun ke depan hidup kamu kayak gimana? Pernah lah, of course. Setiap hari aku lebih ke kayak orang yang overthinking, thinking my life would be every day. Aduh, pokoknya bener-bener banget ya. Tapi aku tetap dengan overthinking ini tetap penuh harus usaha, doa dan ikhtiar. Nggak cuman kayak overthinking mikirin doang, nggak ada gerak, nggak ada usaha. Boleh nggak sih kita sakit hati sama teman sendiri, apa-apa kita ingat mereka, ngajak mereka, tapi giliran mereka ada ini itu kita nggak diajak. Bahkan ada pun kayak nggak dianggap, bukan pengen diajak tapi yang ngerasa nggak dihargain aja. Maaf loh, panjang, sedih, sekaligus ngakak soalnya. Menurut aku wajar banget, dan balik lagi kita ini cuman manusia, tempatnya salah dan hilaf, tempatnya merasakan semua emosi gitu kan. Nah, untuk merasa sedih wajar banget karena kita kayak udah berbuat baik tapi balasannya nggak baik lah ya istilahnya. Cuman satu hal dari perjalanan hidup yang udah aku jalanin selama ini, dari pertemanan yang sudah aku lewatin selama ini, satu, kalau kamu melakukan kebaikan untuk teman, jangan pernah sekalipun ada di hati tuh untuk menerima balasan gitu. Karena ketika datangnya nanti tidak sesuai ekspektasi, kamu sedih gitu. Dan untuk memilah-milih kayak teman baik atau teman gak baik, aku tuh dilihatnya dari effort yang dia lakukan balik aku gitu kan. Aku pun gak pengen minta dibales, cuman kayak kalau misalkan ada orang baik sama aku, karena misalkan aku baik atau misalkan dia baik sama aku walaupun aku belum ngelakuin apa-apa, aku merasa, oh ini orang baik nih, orang ini tulus nih. Kalau nanti kamu ada punya pertemanan yang kayak gitu, menurut aku udahlah jauhin aja, bener-bener ngebatin, bikin toksik, bikin pikiran. Jadi sekarang lebih baik kamu memilih teman yang memang mau berteman sama kamu, yang memang tulus sama kamu. Karena seiringnya waktu, yang tulus itu bener-bener akan kelihatan. Dan benar kata quotes-quotes itu, berharap yang paling tidak baik, berharap yang paling menyakitkan itu ya berharap pada manusia, karena hasilnya nggak akan pernah berimbas baik gitu ya. Berharap ke Allah aja, minta teman yang baik. Teman yang baik tuh nggak akan kayak gitu, karena nanti kamu, oh iya bener, sejalan dan seiring gitu, karena merasa klop dan match gitu. Kalau perjalanan yang sama ini aku jalanin sih kayak gitu. Akun Shopee favorit buat shopping OOTD dari jilbab sampai sandal. Ada beberapa, cuman aku sebenarnya udah lama banget nggak pernah belanja online untuk per OOTD-an baju. Cuma nanti akan aku cantumkan di sini ya. Tempat belanja yang memang waktu itu sering beberapa kali aku repurchase di situ. Ada rencana buat lanjut magister kak, tanda tanya, atau misal jadi dosen gitu ke depannya. Kalau misal jadi dosen, udah pertanyaan cuma sampai situ. Ada rencana buat lanjut magister, itu benar-benar ada banget.
Tapi aku pengen kuliah S2 itu nggak pakai biaya mamaku dan papaku, pokoknya aku pengen pakai biaya sendiri. Terus atau misal jadi dosen, aku kepikiran juga jadi dosen karena kayaknya kalau misalnya aku bingung banget, job yang nanti akan paling stuck adalah dosen. Yang paling terakhir itu akan aku pilih adalah dosen. Yang selanjutnya, Kak, gimana cara kakak terima kenyataan kalau apa yang kakak pengen gak sesuai sama takdir? Nah, ini sebenarnya yang lebih susah dan perih. Kadang kita jadi wondering, bertanya-tanya kayak, aduh kenapa ya, kenapa, pokoknya benar-benar semua ditanyain kenapa. Satu hal, jangan sama kayak proses pendewasaan diri, ya harus ikhlas, harus lebih percaya aja loh sama Allah gitu, percaya sama Tuhan kalian. Kayak, kalau misalkan sesuatu belum berjalan sesuai rencana, sesuai keinginan, ya karena belum waktunya, belum dikasih waktunya, belum baik. Semua butuh proses, semua harus sabar, benar-benar harus sabar dan ikhlas, benar-benar menerima semua yang terjadi itu dengan hati yang lapang gitu. Susah, tapi aku sudah berusaha menerapkan ini dan prosesnya memang cukup perih, tapi insya Allah worth it dengan hasilnya. Sebenarnya takdir itu masih bisa diusahakan, karena aku pernah dengar ceramahnya siapa ya, aku lupa, intinya rahmatnya Allah itu mendahului takdir. Jadi apapun yang kamu mau, diusahakan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan kabulkan, asal kamu yakin. Pertanyaan selanjutnya, cara ilangin jerawat plus bekasnya ala kakak gimana? Aku biasanya kalau ilangin bekas jerawat itu jadi lebih sering exfoliate muka, terus lebih sering maskeran dan pakai obat totol khusus jerawat yang menghilangkan bekasnya. Itu ada dari Agnes dan Veril. Satu lagi yang paling bagus adalah L Formula. Itu benar-benar ampuh banget untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat aku gitu. Lanjut. Percaya gak orang bisa jatuh cinta pada waktu yang sama dengan orang yang berbeda? Percaya aja, karena apa sih yang gak mungkin di dunia ini, semua bisa terjadi, bener-bener apapun bisa terjadi, yang bahkan kita gak sangka-sangka pun bisa terjadi. Cuman kalau kayak gini, itu adalah masalah komitmen gitu. Kayak misalkan kamu sekarang udah berkomitmen sama satu orang nih, kamu pasti akan ada sinyal-sinyal, oh ini tuh gak baik loh, ketika akan melanggar komitmen dengan suka sama orang lain gitu. Ya gak sih? Dan hal itu yang sekarang sama aku terapin, karena aku orangnya berkomitmen kalau udah satu, aku akan tetap satu gitu. Pertanyaan selanjutnya, karena kok bisa se-friendly itu sama mamanya? Beda berapa tahun sama mamanya? Friendly ya karena dia mamaku, karena aku sih lebih ke kayak, jadikan mamaku itu kayak teman segalanya. Jadi aku kalau ada apa-apa bener-bener cerita sama mamaku, minta saran yang terbaik. Dan satu mindset yang selalu terngiang-ngiang adalah, orang yang paling sayang sama aku di dunia ini ya pasti hanya mamaku gitu. Yang paling tulus, yang paling gak akan berkhianat dan segala macam adalah mama aku gitu. Jadi aku selalu menggantungkan segalanya sama mamaku dan Allah gitu. Terus kalau untuk beda usia, sekarang aku 21 tahun, mama aku 50 tahun, berarti 29 tahun bedanya. Tapi bener-bener mama aku tuh awet muda, cantiknya cantik banget. Kak, kenapa ya selama di rumah aja muka aku jadi berjerawat banyak? Satu, bisa karena pola tidur yang gak baik. Dua, pola makan yang gak baik. Terus bisa jadi kasur kamu yang kotor karena kamu jadi lebih sering rebahan. Keempat, kamu kayaknya kurang skincarean atau misalkan kurang bersihin muka. Itu bisa banget sih terjadi. Benar-benar banyak macam faktor, atau mungkin pikiran itu banyak bisa terjadi. Atur pola tidur, pola makan, pola pikiran, biar nggak stres, biar nggak muncul jerawat. Dan yang paling penting adalah minum air putih yang banyak ya. Suka pakai soft lens? Enggak. Aku kalau pakai soft lens itu lebih ke acara tertentu aja, atau enggak aku lagi bikin YouTube terus aku lagi pengen bikin soft lens, atau aku lagi pengen bikin TikTok pengen soft lens. Karena sekarang udah ada filter di Instagram namanya ABB. Jadi kayak aku kadang kalau mau buat foto doang udah pakai ABB aja, males gitu kan. Karena aku tipe-tipe yang nggak tahan sama soft lens lama-lama. Cara nanggepin perasaan benci ketika udah diselingkuhin dan putus tapi masih satu circle pertemanan? Susah, bakal susah. Tapi tetap kamu harus dewasa aja, kayak ya udahlah, berusaha memaafkan dan ikhlas walaupun susah. Tapi aku harap kamu bisa. Dan mungkin proses untuk bisa menerimanya itu butuh proses dulu, untuk menjauh dulu, ngerti gak sih? Jadi kayak memberi space dulu, baru nanti kamu akan bisa bergabung lagi. Pasti kayak gitu. I've been there. Kak, dia sering call sama aku tapi dia nggak mau pacaran, dan dia juga chat sama cewek sana sini. Harus gimana Kak aku? Ya dijauhin lah ini. Aduh, karena mungkin zaman sekarang masih banyak cowok yang mikir kayak untuk komunikasi sama perempuan itu, untuk memiliki hubungan sama perempuan itu bukan suatu hal yang penting. Jadi kalau misalkan kamu merasa, nih buat cowok-cowok, kalau kalian merasa punya hubungan sama perempuan itu bukan suatu hal yang penting, kalian gak mau serius, kalian cuma mau main-main doang, mending gak usah gitu. Karena pertama nyakitin orang lain, kedua gak ada
bagusnya buat hidup kamu. Aduh, nggak deh, buat orang-orang yang bercita-cita jadi fuckboy, go out. Jadi kamu harus tinggalin ya, tinggalin, pokoknya bener-bener tinggalin. Nunggu yang baik aja, karena yang baik akan datang. Aku tuh selalu bilang sama orang-orang, yang baik akan datang sendiri karena aku sudah mengalaminya. Jadi semoga kalian semua mengalaminya. MUA favorit aku siapa? MUA favorit aku itu sebenarnya ada 2, Nanat Nadia dan satu lagi Kadean. Sebenarnya aku cuma tahu mereka, jadi aku sukanya sama mereka karena aku nggak pernah lihat yang lain. Terus pernah treatment di dokter atau klinik kecantikan nggak? Kayak peeling, mikroderma, laser IL? Enggak, semuanya nggak pernah, beb. Lanjut, kak bedak yang cocok untuk kulit remaja, Pigeon. Nanti ya kan aku disini. Pigeon itu udah paling top banget lah sama Marks ya kayaknya. Pertanyaan selanjutnya, andai saja apa? Lanjut, kak capek sering banget dipandang fisik. Kalau lagi foto bagusan dikit aja so pada ngechat, ngedeketin. Padahal cowok dia bilang penampilanmu diperbaiki biar pada mau. Perawatan deh, kesel emang dia mau bayarin. Satu lagi, kayak dikit-dikit fisik gitu mainnya, nyampe minder banget kalau diajak ketemu cowok. Aduh, ini tuh tipe-tipe cowok mulut sampah ya. Walaupun misalkan omongan dia mungkin apa ya, sampah, kamu nggak usah jadi down gitu. Kalaupun misalkan kamu mau jadi versi lebih baik diri kamu lakuin aja untuk diri sendiri, bukan untuk cowok-cowok kayak gini. Biarin kamu nanti dapet cowok yang benar-benar menerima kamu dengan value yang kamu punya, dengan diri yang kamu punya. Aduh, omongan cowok sampah kayak gini nggak usah didengar deh, males. Terus kalau misalkan ada cowok yang perawatan deh, ya udah mana sini duitnya gitu, kayak mau modalin aja loh. Lanjut, nah biasa pakai bulu mata palsu merek apa? Gak ada mereknya, harganya murah cuma 3.000. Nanti akan aku cantumkan di sini Shopee-nya. Kak, pengalaman di organisasi pentingkah? Aku udah semester 6 tapi nggak ikut organisasi sama sekali. Menurut aku ya penting banget, jujur. Aku sebenarnya sedikit menyesal karena selama kuliah aku cuma ikut satu organisasi. Itu sebenarnya bukan organisasi sih, lebih ke protokoler. Widya Tama Student Ambassador, itu kayak duta kampus. Aku sedih sebenarnya cuma ikutan itu doang. Aku ngerasa, aduh kenapa ya nggak banyak kegiatan sama di kampus. Karena setelah aku kemarin nyoba-nyoba ngelamar kerja, itu kayak bener-bener semuanya require minta pengalaman organisasi kamu. Jadi lebih baik coba mulai sekarang ikut organisasi deh kalau kata aku. Karena bukan hanya untuk diisi di lamaran kerja, tapi lebih ke kamu nanti akan punya skill yang memang perlu diasah kalau kamu ada di organisasi gitu. Itu benar-benar bermanfaat banget buat aku sampai sekarang. Baju yang kakak pakai itu beli di mana? Lucu, warna kuning. Sekarang cuma pakai warna kuning. Tapi baju yang waktu itu aku pakai, aku belinya di BTS Bandung. Aku kalau beli baju di BTS Bandung itu nggak tahu nama tokonya karena nggak pernah merhatiin nama tokonya. Recommend eyelash Scarlet Rana. O2O tuh bagus. Terus ada yang 10 ribuan itu bagus juga, nanti akan aku insert gambarnya di sini. Satu lagi yang bagus, Etude. Tapi katanya orang-orang bilang Shu Emura bagus, tapi aku nggak mau beli soalnya mahal, harganya 300.000. Kayak mending beli skincare. Kak, buat ngilangin mata panda, aduh, I don't know. Kalau misalnya kalian notice, mata panda aku tuh gede banget. Aku sampai sekarang aja suka bingung harus pakai apa, harus digimanain, karena udah nyoba pakai serum, cream, nggak tau emang belum cocok, tapi sampai sekarang masih gede. Jadi aku biasanya cuman ngempres pakai mentimun atau pakai es batu. Teh serum apa ya yang ampuh untuk bekas jerawat? L Formula, bener-bener harus cobain deh. Aku nggak bohong deh, aku love banget sama dia. Kak, aku nggak percaya diri banget karena kulit aku hitam, susah banget buat putih. Jujur inilah diri aku yang dulu, karena dulu aku hitam banget, terus aku suka kepikiran kenapa aku hitam dan gak putih-putih gitu kan. Kayak sedih banget ngerasa kalau hitam itu jelek. Cuman sekarang aku udah di fase yang kayak lebih senang merawat diri, bukan untuk dilihat orang lain, dan sekarang aku happy walaupun emang aku gak putih-putih amat. Pokoknya bener-bener jangan didengerin, kamu tetap jadi diri kamu sendiri aja. Enggaknya aku pun jujur dulu kemakan sama kalimat-kalimat cantik itu putih gitu ya. Aku bener-bener udah termindset cantik itu putih. Cuman sekarang enggak. Kalau misalnya emang kamu pengen putih karena untuk diri kamu sendiri, tapi bukan karena untuk orang lain, that's fine. Apa tanggapan kakak tentang pelakor yang mengatasnamakan cinta? Halah, bullshit. Aduh, gimana ya, sesuatu yang kamu rebut, misalkan kayak kamu jadi pelakor, kamu selingkuh, apa-apa, mau apapun alasannya, mau apapun A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, salah ya tetap salah. Udah deh, aduh males deh bullshit yang kayak gitu. Kayak udahlah, nggak usah sosokan pembelaan diri. Pasti dia tuh dalam hatinya dia tahu dia salah, karena
Pertama, merebut sesuatu yang bukan miliknya. Kedua, datang ke kehidupan orang dan mengganggu, merusak, apalagi misalkan di pernikahan orang gitu ya. Ih, sounds creepy. Mau kamu pembelaan segimanapun, mau misalkan kamu bicara itu takdir, no. Semuanya itu kamu yang nentuin, kamu yang milih untuk menjadi bodoh gitu ya. So, males. Lanjut, Masya Allah cantik banget. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Tapi semuanya aku suka mikir kayak ya udahlah ini kayak titipan Allah aja gitu, kayak suatu hari bisa hilang, suatu hari bisa pudar. Jangan lupa kalau misalkan melihat sesuatu yang indah ciptaan Allah, jangan lupa kita selalu bilang Masya Allah, tabarakallah, biar kita nggak kena ain ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah halo kak, halo. Lanjut ya. Pertanyaan terakhir adalah how's your life? Aduh, terima kasih, aku suka banget pertanyaan ini. Pretty good, my life is pretty good lately. But it's almost 2 months I'm staying at home. Kayaknya semua orang sama ya, staying at home udah hampir 2 bulan. Tapi aku bener-bener kangen banget nongkrong di luar, sosialisasi sama teman-teman, sosialisasi sama orang-orang, nge-mall dan lain-lain. Aku harap semua ini cepat berlalu, Indonesia dan seluruh dunia cepat pulih. Udah segitu aja video Q&A yang bisa aku bahas. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Kalau misalkan kalian pada suka, tolong komen di kolom sini. Dan kalian ada ide aku harus bikin video apa, tolong kasih tahu aku. Terus udah kayak gitu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke semua teman-teman kalian. Semoga apa yang aku bagi dan obrolin hari ini ada manfaatnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga kalian selalu bahagia, selalu sehat. So, once again, thank you so much. Bye-bye.